Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizali Zainal, NIM 1056411106119. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum buku yang telah saya baca, yaitu buku yang berjudul Mengelola Partai Politik yang ditulis oleh Profesor Firmansyah, PhD. Baik, langsung saja. Pada bab 1, dunia politik kontemporer. Dewasa ini, politik di Indonesia bahkan di banyak negara lain telah mengalami transformasi yang sangat mendasar. Dunia politik yang selama ini dimonopoli oleh para elit politik telah bergeser menjadi konsumsi publik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya partisipasi politik masyarakat, media, dan LSM di banyak negara dalam kehidupan politik. Partisipasi politik tidak hanya terrefleksikan dalam bentuk partisipasi menyuarakan suara sewaktu pemilu, tetapi dalam semua usaha untuk memengaruhi kebijakan publik, sehingga bentuk-bentuk partisipasi politik dapat berupa pengarahan massa, pemogokan, demonstrasi jalanan, dan bentuk-bentuk protes lainnya. Selanjutnya ialah bab 2, ialah sejarah dengan judul Sejarah Pemikiran Pendirian Partai Politik. Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik. Dengan demikian, berbicara tentang sistem demokrasi secara umum dan persaingan politik pada khususnya tidak akan dapat dilepaskan dari analisis atas partai politik itu sendiri. Mengapa partai politik itu harus ada? Mengapa partai politik didirikan, tugasnya, dan apa harapan yang diemban partai politik dan harus dilaksanakan di masyarakat? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini patut diajukan untuk memahami apa itu sebenarnya partai politik. Dari Urian di bawah ini memberikan gambaran singkat tentang institusi yang dinamakan dengan partai politik itu. Tentu saja paparan dalam bagian ini akan jauh dari memuaskan dan utuh untuk mengetahui seluk-beluk partai politik yang sebenarnya. Baik, yang pertama ialah partai politik dengan politisi. Pembahasan tentang partai politik perlu diajukan mengingat banyak sekali keprihatinan atas kondisi partai politik di Indonesia. Penulis sendiri melihat telah terjadi penyimpangan atau penipuan publik dalam praktik-praktik politik yang dilakukan oleh elit politik terhadap partai politik. Partai politik dianggap dan dipakai sebagai kendaraan politik oleh individu untuk meraih kekuasaan dan mendudukkan partai politik sebagai organisasi yang mampu mengantarkan individu untuk berkuasa. Telah mereduksi arti penting partai politik di Indonesia. Selanjutnya ialah bab 3. Bab 3 ialah ideologi partai politik. Partai politik tanpa ideologi ialah bak sayur tanpa garam. Tidak ada rasanya kata orang. Akan tetapi nyatanya situasi perpolitikan di Indonesia ini justru berbicara lain. Seperti halnya sayur tanpa garam pun oke-oke aja. Entah karena lidah kita sudah tidak beres atau entah karena faktor lain. Yang pasti sayur tanpa garam itu tidak enak dirasakan. Paling tidak begitulah yang berlaku di dunia perpolitikan di Indonesia. Dan sekurang-kurangnya hal itu berlaku bagi para pendiri partai politik di negeri kita. Celakanya lagi, membicarakan ideologi politik seolah-olah menjadi aneh dewasa ini. Mengapa kita harus mendiskusikan ideologi politik di saat dunia politik di Indonesia syarat dan semangat para pragmatisme dan konsumerisme. Apakah relevansi ideologi politik dengan permasalahan yang dihadapi bangsa dan masyarakat Indonesia? Berbicara tentang ideologi dewasa ini semakin terdengar aneh, belum lagi ditambah dengan pengalaman Indonesia di masa lalu tentang ideologi komunisme. Hal ini membuat kata ideologi politik sangat bernuansa represif, dominatif, manipulatif, otoriter, dan dogmatis. Karenanya menjadi tabu bagi kita untuk mengangkat ideologi sebagai bahan diskusi dan wacana politik. Selanjutnya ialah bab 4.
Bab 4 dengan judul Positioning dalam persaingan politik. Dalam demokrasi, persaingan dalam dunia politik tak bisa dihindari untuk mencapai jenjang tertentu dalam dunia politik. Seseorang atau sebuah kelompok harus bersaing dengan pihak lain. Bahkan di negara totaliter seperti komunis Rusia ataupun Cina, persaingan selalu ada untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kadang-kadang bahkan persaingan ini harus pula disertai kekerasan dan politik. Konsep persaingan ini perlu sekali disadari oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dunia politik. Konsep persaingan sendiri bermata dua. Di satu sisi, persaingan akan meningkatkan kinerja politik masing-masing pihak yang berada di dalamnya. Motivasi untuk menjadi baik atau bahkan lebih baik didorong oleh keinginan untuk tidak terlempar dan tersingkir dari posisi dan pemain utama. Hukum persaingan sangat jelas, yakni memberikan sesuatu yang dicari pihak pemenang persaingan dan menghukum pihak yang kalah, sehingga masing-masing pihak akan saling berlomba dan menjadi yang terunggul. Selanjutnya ialah bab 5 dengan judul Positioning Ideologi Politik. Dalam bab-bab sebelumnya telah dibentangkan betapa positioning politik merupakan hal yang fundamental yang dilakukan dalam persaingan politik. Dunia sudah berubah menjadi lebih terbuka dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Satu peristiwa yang ada di tataran lokal tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas di tingkat lokal saja, akan tetapi berpotensi mengganggu pula stabilitas di tingkat nasional, bahkan di tingkat global. Tak perlu terperanjat bila aktivitas politik suatu negara juga menjadi perhatian banyak negara lainnya. Persaingan yang sehat dan demokratis semakin dituntut untuk semakin ditegakkan, meskipun hal ini tidak selalu menjamin akan lahirnya pemimpin yang berkualitas. Misalnya dapat kita lihat dari munculnya Hitler karena dia pun lahir dari proses demokratis. Belakangan ini juga kita melihat bagaimana Kap di Etat yang terjadi di Thailand yang menunjukkan bahwa Thaksin yang lahir dari proses demokratis ternyata dianggap tidak mampu membawa Thailand mencapai keadaan yang lebih baik sehingga perlu digulingkan secara militer. Selanjutnya ialah bab 6 dengan judul Strategi Positioning Politik. Strategi positioning politik merupakan hal penting yang harus dilakukan organisasi politik karena beberapa hal. Pertama, strategi positioning politik akan membantu pemilih dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Kejelasan positioning politik akan memudahkan pemilih dalam mengidentifikasi suatu partai politik sekaligus membedakannya dengan organisasi politik lainnya. Kedua, positioning politik yang jelas juga membantu anggota partai politik itu sendiri dalam membentuk identitas mereka. Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa singularitas karakteristik sangat membantu anggota suatu kelompok dalam membangun identitas mereka. Dengan demikian, kebijakan dan arah partai yang jelas dalam hal yang menyangkut karakteristik partainya niscaya akan membantu dan memudahkan para anggotanya. Ketiga ialah positioning yang jelas juga akan membantu penyusunan strategi dalam approach mereka ke masyarakat. Keempat, positioning yang jelas juga akan membantu dalam mengarahkan jenis sumber daya politik apa yang akan dibutuhkan. Selanjutnya ialah bab 7 dengan judul Peran Litbang Partai Politik. Apa yang kita bayangkan ketika berbicara tentang Litbang? Kesan yang diperoleh di Indonesia adalah tempat pembuangan bagi orang-orang yang tidak mampu. Yang pasti, peran Litbang disingkatan dari penelitian dan pengembangan. Di dalam organisasi di Indonesia secara umum tidak dianggap penting. Memang ada perusahaan yang telah memanfaatkan divisi Litbang dengan optimal. Akan tetapi lebih banyak lagi yang menganggapnya tidak penting. Tampaknya hanya perusahaan-perusahaan raksasa yang telah mampu melihat pentingnya divisi ini. Padahal seharusnya divisi ini memiliki peran dan mampu memberikan kontribusi yang sangat penting bagi organisasi.
Selanjutnya ialah selanjutnya bab 8 dengan judul komunikasi ideologi politik. Seperti yang telah kita bahas pada sebelumnya, ideologi adalah unsur utama dalam politik sebagai suatu yang utama. Ideologi niscaya bukan sekedar hiasan bibir atau panjangan bagi partai politik yang bersangkutan. Ideologi harus merupakan sesuatu yang diyakini, tetapi diyakini saja tidak cukup. Ideologi perlu dikomunikasikan kepada masyarakat luas dan publik. Tanpa ini sulit sekali membayangkan bahwa partai politik akan dapat memahami sikap politik atau suatu partai politik. Membangun ideologi politik yang kuat niscaya sulit dilakukan tanpa adanya komunikasi politik. Komunikasi politik baik secara eksternal maupun internal berkontribusi pada kekuatan ideologi politik. Kekuatan ideologi politik tidak hanya diukur dari sisi internal tetapi juga dari bagaimana masyarakat dan publik memahami posisi ideologi suatu partai politik. Ketika masyarakat dan publik sangat memahami filosofi, dasar dan sistem nilai yang melatar belakangi pendirian suatu partai dan tujuan akhir yang ingin dicapainya. Selanjutnya ialah bab 9. Baik, lanjut bab 9 dengan judul persaingan positioning ideologi politik. Seperti yang telah disebutkan berulang-ulang, dunia politik tak ada bedanya dengan dunia bisnis dan bidang-bidang lainnya. Adalah dunia persaingan. Berpolitik berarti bersaing. Demikian pula dengan positioning ideologi di hadapan masyarakat. Semua pihak berkehendak untuk menang dan mendapatkan dukungan serta pengikut terbesar dalam positioning ideologi. Semua ingin diakui bahwa ideologinya yang paling tepat atau malahan ideologinya yang paling benar. Soalnya, ideologi politik merupakan identitas yang menyatukan satu kelompok atau golongan dan sekaligus sebagai pembeda dengan kelompok atau golongan lain. Masing-masing partai politik akan berusaha memperkuat identitasnya pula. Identitas yang kuat dan jelas akan memudahkan pemilih dalam mengidentifikasi posisi partai politik di setiap persoalan yang dihadapi. Menanamkan ke benak masyarakat bahwa ideologi suatu partai adalah ideologi terbaik dan mampu memecahkan persoalan strategis adalah tujuan utama dalam persaingan politik di masa mendatang. Karena dengan sistem multipartai seperti di Indonesia sekarang ini, pemilih membutuhkan petunjuk untuk dapat membedakan satu partai politik dengan partai politik lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil bacaan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.